kesiangan nih? Belajar dan kesiangan ya. Oke, ya. Oke, sebelumnya kita mulai aja ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu ya di pagi hari ini. Semoga dalam keadaan mood yang baik, semangat yang baik ya. Ya, sebelumnya perkenalkan ya, saya Bu Siti Ma'rufah dari Farmakologi ya. Teman-teman bisa panggil saya Bu UP ya. Nama kesayangan saya Bu UP ya. Nanti kalau ketemu di mall atau di kantin bisa menyapa ya. Ya, jadi teman-teman bisa panggil saya Bu UP, saya di lab farmakologi. Nanti teman-teman mau ini ya, respon di farmakologi ya. Ya, selalu semangat ya. Kalau responsi gampang ya. Amin. Ya, hari ini kita akan sharing atau belajar bersama ya tentang safety prescribing dan aplikasinya. Jadi teman-teman sudah melakukan skills lab, rekam medis, kemudian penulisan resep ya. Ya, sudah bisa menulis resep? Menulis saja wis, nggak harus tahu nama obatnya apa, dosisnya berapa gitu ya. Ya, yang penting teman-teman sudah mulai mengenal resep ya, karena teman-teman kan nanti akhirnya di akhir teman-teman bisa menganamnesis, diagnosis, akhirnya melakukan prescribing ya atau menulis resep. Nah, dalam penulisan resep memang perlu kemampuan ya, perlu kemampuan dari teman-teman dokter ya, atau teman-teman sejawat ya, untuk tahu ya bagaimana menulis resep yang baik, yang benar, kemudian yang rasional ya. Itu. Kemarin sudah belajar ya, resep yang rasional itu apa? Ada ya banyak hal ya, ada yang menerapkan 5T 1W ya. Ada tepat diagnosisnya, tepat dosisnya, tepat obatnya, tepat rutenya, tepat bentuk sediaannya, sama waspada efek samping. Nah, di sini untuk mendapatkan prescribing atau peresapan yang aman pada pasien, jadi intinya sebenarnya di 5T 1W gitu ya. Ada berbagai versi ya, ada berbagai versi, tetapi secara garis besar atau intinya itu yang tepat-tepat, kemudian waspada efek samping, kemudian adverse drug event. Ya, jadi di sini berdasarkan artikel atau penelitian ya. Jadi 1 dari 10 lulusan ya, lulusan tenaga kesehatan itu merasa tidak tidak siap dalam melakukan pekerjaannya. Di mana di sini ada 5 aspek tertinggi ya tentang ketidaksiapan tenaga kesehatan dalam pelaksanaan kompetensinya, yaitu seperti prescribing. Dimana kita tahu kalau prescribing itu tugasnya nanti teman-teman semuanya ya dalam memberikan obat kepada pasien. Jadi harus pertama menuliskan obat. Nah, di sini 8,9% ini dokter melakukan terdapat kesalahan ya. Pastinya tidak sengaja ya. Kesalahan dalam penulisan resep. Nah, kesalahannya di mana aja? Kalau zaman jadul ya. Kalau zaman jadul, umumnya kesalahan itu bukan di ya, pastinya ada ya di interaksi obat. Jadi memang saat ini langkah terakhir biasanya teman-teman menganalisis ya atau menulis resep itu juga perlu melihat interaksi obat, kemudian juga efek samping. Karena banyak sekali ya interaksi itu terjadi ya, antar obat itu banyak terjadi interaksi. Tidak hanya obat tetapi juga pada makanan. Kemudian juga prosedur praktis, itu juga komunikasi ini
ini juga yang bisa menyebabkan medical error ya. Kemudian juga teamwork, di sini juga perlu ya skills kolaborasi untuk menjalankan atau melakukan pelayanan kesehatan. Yang keempat itu skill pada kasus emergensi. Begitu juga kasus-kasus pada penyakit-penyakit akut. Nah, itu juga kesiapan tenaga kesehatan itu kurang ya. Begitu juga dengan profesionalisme yang ini merupakan salah satu dasar dari prinsip kolaborasi ya. Karena nanti teman-teman pada waktu menulis rekam medis salah satunya CPPT ya, catatan pelaporan pasien terintegrasi, itu teman-teman nanti juga akan melakukan anamnesis secara holistik, kemudian diagnostik holistik sampai tata laksana yang komprehensif ya, bersama-sama dengan tenaga kesehatan lain. Nah, di sini terkait dengan prescribing itu dilihat dari berdasarkan Alpha Drug Effect. Nah, ini kejadian Alpha Drug Effect itu juga ini ya terjadi kesalahan pada medical error, kemudian akan meningkatkan kasus mortalitas atau comorbid. Nah, jika terjadi medical error, berarti kemungkinan adanya comorbid atau mortalitas itu bisa terjadi. Kemudian juga meningkatkan cost of healthcare. Jadi semuanya pasien yang terjadi medical error atau mungkin terjadi ini ya efek samping obat, semuanya terjadi ini ya alergi pada pasien pemberian obat yang menyebabkan alergi. Nah, itu bisa menyebabkan cost-nya tinggi karena mungkin apa? Perlu ada penambahan atau penanganan lebih lanjut terhadap alergi tersebut. Kemudian waktu rawat inap pun akan naik sehingga bisa meningkatkan cost of healthcare. Selanjutnya adalah waktu rawat inapnya. Nah, di salah satu contohnya semuanya ada efek samping ya, efek samping yang harus ditangani. Contohnya terjadi semuanya henti jantung ya, henti jantung. Nah, itu yang membutuhkan rawat inap atau penambahan rawat inap. Jadi di sini pastinya juga akan berhubungan dengan pembiayaan. Begitu juga dengan beban kerja ya, beban kerja kalau ada medical error itu dokter akan nambah ya kerjanya, harus menangani apa yang harus ditangani pada waktu adanya medical error. Kemudian yang terakhir yaitu terjadi pastinya malpraktek ya. Kalau di internasional ya malpraktek itu dendanya ini ya sangat tinggi ya, bahkan bisa sampai membuat rumah sakit baru ya denda dari malpraktek tersebut. Ya, ini adalah pengertian dari safety best keeping. Jadi di sini persiapan atau keamanan resep ya, ini merupakan proses ya dari menyeleksi, kemudian mengordering sampai komunikasi ya, sehingga nanti diharapkan manfaatnya maksimal dan resikonya minimal. Intinya itu. Jadi diharapkan nanti pasien itu mendapatkan obat yang efektif dan efek sampingnya itu atau resikonya itu minimal atau bahkan tidak ada ya. Nah, ini beberapa kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada step-step manajemen pengobatan ya. Nah, prescribing. Nah, prescribing ini yang nanti teman-teman lakukan ya. Teman-teman lakukan. Umumnya itu pada salah pemberian dosis. Ini teman-teman di sini sudah mulai besok ya. Oh, ini semester 3
3 ya. Fase 3 berarti sudah mulai blok ini ya, kritis ya, sudah manajemen. Jadi teman-teman di setiap blok itu sambil belajar kan juga sudah ada pengenalan obat ya. Kalau di muskulo berarti ada obat-obat yang terkait dengan muskulo. Nah itu teman-teman juga perlu mengenal tidak hanya nama obatnya, tetapi dosis lazimnya. Jadi dosis lazim itu adalah dosis yang umum digunakan untuk memberikan efek terapi. Kemudian selanjutnya yang perlu teman-teman tahu adalah berapa kali yang diminum atau waktu pembeliannya. Itu teman-teman juga harus mulai tahu dari sekarang ya. Tuh. Jadi kebetulan saya dulu pada tahun habis lulus, oh ya saya apoteker ya. Saya apoteker, jadi pernah bekerja di rumah sakit ya di tahun 2029 kalau tidak salah. Itu saya bekerja di ini ya, di PTS ya, di PTS paling barat ya, paling barat di Surakarta ya. Nah, paginya saya bekerja di PTS, kemudian jam 2 sampai jam 8 atau jam 9 saya ini ya bekerja di rumah sakit di apotek. Nah, kebetulan ya pastinya ini ya bertemu dengan teman-teman dokter ya, bertemu dengan teman-teman dokter, kemudian di situ saya belajar banyak ya, dari hal pertama yang paling basic adalah belajar ini ya tulisan dokter. Itu yang paling basic yang saya lakukan pertama kali di tahun 2009 ya, karena dulu pada waktu 2009 itu untuk persiapan masih menggunakan manual, jadi belum menggunakan e-resep ya. Kalau e-resep kan sekarang gampang ya, teman-teman sudah semuanya mau meresepkan paracetamol. Nah, nanti sudah ada sediaannya ya, tinggal pilih berapa dosisnya ya. Kalau dulu tidak ya, kalau dulu kita apoteker ya, kita transcribing ya. Jadi nanti ini prescribing itu tugasnya atau kompetensinya teman-teman dokter. Kemudian transcribing, dispensing itu tugasnya apoteker ataupun asisten apoteker. Nah kita lihat ini ya, nanti teman-teman biasanya kemungkinan ada kesalahan dari dosisnya, kemudian obat-obatan, rute, kemudian juga alergi. Jadi pada waktu ini ya awal teman-teman juga harus menanyakan apakah ada alergi atau tidak. Kemudian juga terkait drug interaction. Karena umumnya obat itu berinteraksi ya, kebanyakan obat-obat yang diresepkan itu ada interaksi walaupun minor dan berpotensi, tetapi memang tetap perlu kita monitoring atau follow up apakah memang benar-benar terjadi interaksi atau tidak. Ini teman-teman sudah belajar tentang interaksi obat? Sudah lupa? Iya. Ya, jadi ya interaksi kalau teman-teman sudah mendapatkan ini ya tentang interaksi itu ada yang interaksinya minor, kemudian moderate ataupun mayor ya. Nah itu baru potensi karena kita ketahui bahwa pasien itu unik ya. Jadi mungkin ada pasien yang bisa terjadi interaksi atau mengalami potensi tersebut, atau bahkan ada yang tidak alami ya. Tetapi di sini nanti sebagai dokter teman-teman itu harus tetap memonitoring kalau adanya interaksi, atau kalau interaksinya itu mayor, biasanya ada langkah dari dokter untuk manajemen potensi interaksi ya. Salah satunya dengan menjeda waktu pemberian obat, ataupun bisa memanage dengan switch obat
dengan golongan yang sama atau fungsi yang sama. Kalau memang butuh penggantian obat. Ini tahap-tahap penulisan pada penulisan resep. Kemudian transcribing ini sama dispensing ini dilakukan oleh apoteker atau asisten apoteker dan umumnya hampir sama ya kesalahannya. Nah, kalau transcribing ini di sini nanti apoteker akan melakukan screening. Apakah biasanya screening resepnya itu resepnya legal atau enggak, itu dilihat. Kemudian screening dari farmaseutis, apakah obat tersebut itu ini ya semuanya dosisnya sudah benar, kemudian obatnya sudah benar, kemudian lebih ke BSO ya untuk sediaan obatnya sudah benar atau belum. Kemudian juga tahap farmakokinetik dan farmakodinamis itu juga dilihat di transcribing. Dan tahap selanjutnya adalah dispensing, yaitu penyiapan obat, meracik obat. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi ya, kesalahan-kesalahan terjadi kemudian sampai ke tahap administrasi. Dan di sini untuk prescribing itu ternyata 30-50% dari kesalahan atau dari medical error. Jadi ini diharapkan nanti teman-teman saat sudah di lapangan ya, sudah menjadi dokter, itu diharapkan menulis atau meresepkan obat secara rasional ya. Nah, ini klasifikasi berdasarkan ini ya, monitoring untuk obat ya. Jadi ada klasifikasi untuk medical error ya, medical error reporting dan prevention. Itu ada 9 kategori. Jadi ada kategori yang pertama itu tidak ada error. Ini diklasifikasikan dalam huruf ya, A sampai I. Jadi ada 9. Jadi kalau A itu dia itu sebenarnya tidak ada potensi ataupun ada potensi yang tidak menimbulkan masalah. Jadi seumpamanya itu adalah atau contohnya itu seumpamanya teman-teman mau meresepkan obat dan nama obatnya itu hampir sama. Ini kan sebenarnya semuanya obatnya sama ya, banyak sekali beberapa obat yang hampir sama penamaannya. Nah, di sini semuanya teman-teman di sini ini ya, indikasinya berbeda, nama obatnya berbeda, tetapi namanya hampir sama. Nah, di sini tidak ada potensi yang menimbulkan kesalahan, dan ini biasanya kesalahan pada sistem yang tidak baik ya, atau mungkin pada salah transcribing. Dan ini tidak sampai menimbulkan ini ya medical error atau kesalahan klinis pada pasien. Jadi belum terjadi kepada pasien. Kemudian yang B itu ada potensi ya, ada potensi tetapi tidak sampai kepada pasien sehingga pasien tidak mengalami kerugian. Di sini contohnya seumpamanya teman-teman nanti meresepkan paracetamol. Nah, meresepkan paracetamol, kemudian dosisnya ditinggikan menjadi seumpamanya 700 ya, 700. Nah, di situ akan tadi ada tahap transcribing ya yang dilakukan oleh apoteker. Nah, di situ akan komunikasi, apotekernya akan komunikasi dengan dokter. Apakah benar bahwa paracetamol ya, semuanya ini contoh umum ya, paracetamol itu diresepkan 700. Oh, semuanya dokternya, oke, 700 gitu ya. Kemudian dokter meralat. Oh, ini ya paracetamol
transcribing, jadi belum ke pasien. Nah, ini ada kesalahan tetapi belum sampai ke pasien ya. Untuk yang B. Kemudian yang C. Yang C ini sudah ada kesalahan ada medical error dan sudah sampai ke pasien, tetapi tidak menimbulkan efek. Contohnya, semuanya memberikan tetap ke paracetamol tadi ya. Nah, paracetamolnya dosisnya untuk anak-anak ya. Anak-anak ternyata dokternya memberikan semuanya anak-anak, berarti dikasih 250. Nah, berdasarkan berat badannya, ternyata anak tersebut itu ini ya, berat badannya lebih dari 50. Jadi di sini dokter sudah meresepkan, sudah diminum si anak. Nah, ternyata belum ada efek, ya, belum ada efek. Jadi di sini dokter sudah memberikan ada medical error tentang ini ya, kekurangan dosis yang diberikan kepada pasien, tetapi tidak memberikan efek ya, tidak memberikan efek. Ini. Kemudian juga yang D, kemudian juga ada EFG ya, EFG ini ada insiden ya, ada efek samping dari yang ini ya, hanya memberikan efek samping yang perlu ini ya, perlu penanganan, kemudian perlu hospitalisasi ya atau rawat inap sampai ke permanen ya, atau terjadi efek samping yang permanen. Contohnya efek samping yang bisa merusak organ, contohnya terjadi ketulian. Kemudian bahkan sampai bisa menimbulkan kritis ya, ini di kategori H ya, kategori H. Kemudian yang kategori I itu bisa menimbulkan kematian. Nah, ini tipe-tipe error prescribing yang umum terjadi ya. Sebenarnya tadi sudah ya, ada salmosis dan semuanya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tipe error prescribing yang umum atau yang ada ya, yang pernah terjadi. Nah, ini tugas teman-teman ya. Tugas teman-teman selanjutnya, ini saya bagi nanti menjadi 10 kelompok SGD ya. Teman-teman membuat poster. Saya sudah menyiapkan kertas ya, kertas sama spidol. Jadi teman-teman membuat poster ya, membuat poster tentang ini ya, kelompok 1, jadi tentang indikasi yang tidak benar. Ini kelompok 1. Kemudian dilanjutkan kontraindikasi kelompok 2 sampai kelompok 9 tentang decimal point error. Jadi teman-teman mencari artikel terkait dengan ini ya, tipe kesalahan dalam peresepan. Kesalahan peresepan terkait dengan ini ya, poin-poin di atas. Kemudian kelompok 10 ngapain? Nah, ya. Kelompok 10 nanti juga membuat poster ya terkait dengan farmakovigilan ya, yang kita akan ketemu pada pertemuan kedua ya, akan kita bahas pada pertemuan kedua. Tadi teman-teman sudah ada yang ini ya, sudah ada yang mengusulkan kalau pertemuan kedua nanti secara online ya. Jadi nanti disiapkan posternya, kemudian dipresentasikan nanti bisa ini ya, di lewat Zoom ya, itu. Nah, dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, di depan ada kertas ya, bisa langsung dikerjakan. Jadi nanti teman-teman sebenarnya ini sampai jam 9 ya, karena ada
Skor gue gak sih? Ya, silakan bisa diambil. Kalau mau pakai spidol silakan, tapi spidolnya kelupaan ya dulu. Ya, untuk kelompok SDD ya, tutor ya. Ya, SDD. Ya, kelompok SDD ya. Silakan bisa mengambil kertas, kemudian juga spidol untuk membuat. Nanti akan dipresentasikan pada kuliah kita yang kedua, pertemuan kedua. Nanti kita akan ini ya, belajar untuk menilai ya, mana poster dan penyampaian yang terbaik ya. Nanti ada ujiannya. Ya, ada videonya, silahkan bisa Pusing sama-sama. Ya, ini setelah selesai membuat poster, nanti mau dikumpulkan ke ini ya, apa koordinatornya, ya nanti untuk mempermudah share screen ya. Tutor apa? Soalnya kan tak jangka. Silakan bisa besok juga ya, Bu. Bisa mengerjakan di bawah. Kalau di posisi kurang nyaman bisa sambil di bawah ya. Langsung banget. Tutor apa SGD tuh? SGD kan? Langsung banget. Makanya kan sisanya ngerjain ya, nanti pas Zoom presentasi. Jalan.